Hubungan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasang surut. Meskipun dalam beberapa kesempatan terlihat hangat, tidak jarang juga hubungan dua tokoh besar negeri itu memanas. Kami hormati Wakil Presiden. Hubungan SBY dan Jokowi sejak awal diupayakan berjalan harmonis. Setidaknya muncul upaya menciptakan kebersamaan antara kedua belah pihak. Hal itu terlihat pada transisi pemerintahan antara keduanya. SBY dengan terbuka menerima Jokowi yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu untuk datang ke istana. Sayangnya kemesraan itu tidak berlangsung lama. Dalam sambutannya pada pembukaan peringatan Konferensi Asia Afrika, Jokowi menyinggung SBY dengan menyebut Indonesia masih berhutang pada lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF. Pernyataan itu dibantah SBY dalam akun Facebooknya yang mengatakan bahwa Indonesia sudah melunasi seluruh hutangnya pada 9 tahun silam. Hubungan antara Jokowi dan SBY juga sempat memanas pasca mesra di Kongres Demokrat. Kali ini bukan Jokowi yang terlibat langsung dalam perseteruan dengan SBY, melainkan anak buahnya, yakni Sudirman Said yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM. Sudirman menyebut bahwa pemerintahan SBY tidak pernah selesai memberantas mafia migas. Bahkan Sudirman menyebut bahwa permasalahan mafia migas selalu selesai di meja SBY. Hal itu pun membuat kuping SBY panas dan membantahnya melalui akun Twitter. Seperti tak ada habisnya, sindir-menyindir antara Jokowi dan SBY terus berlangsung. Setelah SBY berkomentar mengenai masifnya proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi di tengah kesulitan ekonomi rakyat, Jokowi pun membalasnya dengan kartu Joker Hambalang. Bersama sejumlah menterinya, Jokowi melihat secara langsung kondisi proyek pembangunan pusat pelatihan atlet nasional Hambalang yang mangkrak. Hiruk-pikuk sindir-menyindir Jokowi dan SBY berlanjut pada pernyataan Jokowi terkait keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta kasus pembunuhan penggiat HAM Munir. Belum selesai dengan isu tersebut, Jokowi memerintahkan KPK mengusut 34 proyek pembangkit listrik pada masa pemerintahan SBY, yang beberapa diantaranya mangkrak dan merugikan negara. Meskipun pasang surut hubungan keduanya seakan tak pernah usai, namun publik lebih berharap dua tokoh besar ini saling bahu-membahu membangun negara. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, persaingan di pentas Pilkada DKI Jakarta tidak hanya soal adu gagasan oleh para kandidat gubernur. Ya, kreativitas tim sukses turut berperan penting dalam upaya menarik massa pemilih. Bahkan untuk mendekatkan diri pada pemilih, tim sukses Ahok Jarot berencana mengumpulkan dana kampanye dari rakyat yang besarannya mulai dari Rp10.000 hingga Rp50 juta. Panggung Pilkada DKI Jakarta mulai ramai dengan pentas kreativitas para tim sukses. Tim sukses pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menggagas program Ayo Menyumbang. Warga yang mencintai pasangan petahana dipersilahkan menyumbang melalui transfer ke bank yang telah ditunjuk tim sukses dan juga dapat menyumbang langsung secara tunai. Setiap penyumbang harus melampirkan fotokopi KTP dan NPWP, serta mengisi formulir sebagai syarat menyumbang. Dan masuk event pilkada sekarang ini, saya memberikan pemahaman kepada warga bahwa pilkada kali ini, apalagi dengan tim Pak Ahok Jarot, di mana pendukungnya di sini cukup banyak, ada sesuatu yang berbeda. Kita butuh partisipasi masyarakat langsung. Sama dengan program beliau, partisipasi masyarakat yang dikedepankan. Akhirnya tergeraklah ada ibu-ibu arisan. Ya udah kita bikin, kita juga siap untuk bantu, siap untuk nyumbang. Nah, kita adakan acara ini. Setiap warga yang menyumbang diberi kebebasan untuk menentukan jumlah sumbangan. Dan warga yang sudah menyumbang berharap dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kampanye positif. Nah, jadi kita kumpul, jadi masing-masing lah seikhlasnya gitu, ada 50, ya ada 40, tergantung sisa uang belanja gitu sehari-hari. Kan dari rakyat katanya disalurkan kembali kepada rakyat, jadi maksudnya jangan sampai ada korupsi gitu istilahnya. Terus mau sungguh, saya sudah lakukan itu. Gimana caranya?
Saya sering memberikan penjelasan mengenai Pak Ahok, dan saya juga ikut ya sedikit donasi lah. Saya beli kaos, topi yang ada hubungannya dengan Pak Ahok. Saya bagi-bagikan. Terus saya juga waktu independen saya menyetak formulir, bagi-bagikan kepada teman gitu. Melalui program Ayo Menyumbang ini, Ahok Jarot ingin menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengumpulan dana kampanye. Karena dana berasal dari rakyat, maka tidak ada target khusus dalam pengumpulan dana kampanye. Sehingga proses kampanye dapat berjalan terbuka dan transparan. Priscila Dauhan, Krisdianto, Berita 1, Jakarta. Sore pemirsa, Anda menyaksikan News Update. Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi demonstrasi 2 Desember 2016 dibatasi. Kapolri mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak. Kapolri menyatakan sulit mengontrol psikologis massa dalam jumlah yang relatif banyak karena dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan. Tito juga meminta peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang tidak berdemo, sehingga aksi demo tidak boleh mengganggu keamanan dan ketentraman. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan akan menggelar aksi damai jilid 3 pada 2 Desember 2016. Dipersembahkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyiapkan personil polisi untuk mengamankan proses Pilkada DKI Jakarta. Tito berharap masyarakat menjaga ketertiban dan ketenangan selama masa kampanye Pilkada. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada di wilayah lain menciptakan polarisasi dukungan masyarakat. Polarisasi ini rentan terhadap konflik dan gesekan horizontal. Karena itu, Tito meminta semua pihak dapat menggunakan cara-cara yang demokratis dalam proses Pilkada. Tito berharap pesta demokrasi tidak dirusak oleh kampanye hitam berbau suku, agama, dan ras. Ini pelajaran bagi kita untuk berdemokrasi. Namun kerawanannya adalah ketika ada pihak-pihak mungkin yang sengaja atau tidak sengaja kemudian keluar dari aturan hukum. Ini dapat berakibat di antaranya potensi-potensi konflik. Untuk itulah kita semua berusaha tentunya, Bapak Panglima dan kami dari kepolisian dan juga unsur-unsur lain bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan negara ini. Anda mengikuti News Update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Keizer. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan kasus Ahok akan terus diproses dengan cepat. Rencananya Basuki Cahayapurnama akan diperiksa sebagai tersangka pada hari Selasa pekan depan. Usai bertemu dengan pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kapolri Tito Karnavian memastikan kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama terus bergulir dan diproses, termasuk akan dibawa sampai ke pengadilan. Saat ini penyidik masih merampungkan berkas sebelum dinyatakan lengkap untuk disidangkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pra-peradilan karena menghormati putusan hukum dan ingin menciptakan suasana yang lebih kondusif. Bahwa kasus itu sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan sebagai tersangka. Setelah itu semua berkas-berkas berita acara, saya ulangi,
interview dilakukan nanti akan diulang kembali menjadi berita acara pro justitia, yaitu demi hukum, termasuk langkah-langkah penyitaan resmi dengan permintaan ke pengadilan dan pemberitahuan ke kejaksaan. Ini kita akan segera kita lakukan dan segera akan kita tuntaskan. Prinsip kami meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa proses hukum Saudara Basuki Cahayapurnama ini akan kami laksanakan dengan sangat serius, ya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia memberikan jaminan. Dipersembahkan oleh pemirsa, sekelompok masyarakat yang ingin merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kebinekaan Indonesia akan menggelar parade Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 19 November besok. Ya, acara ini rencananya akan diikuti 100.000 peserta. Panitia Parade Bhinneka Tunggal Ika mengatakan parade kebinekaan akan diikuti sejumlah tokoh lintas agama dan budayawan untuk menggelar doa bersama. Selain itu, sejumlah tokoh nasional, organisasi massa dan lembaga seperti LBH Jakarta, Banser GP Ansor dikabarkan juga terlibat dalam aksi besok. Panitia juga akan membuat sejumlah panggung pertunjukan seni untuk merayakan kebinekaan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kembali identitas bangsa Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk menciptakan suasana damai. Ya, pemirsa, parade Bhinneka Tunggal Ika yang akan berlangsung besok diikuti oleh ribuan orang. Dan berikut ini, Luisa, kita akan ikuti atau kita simak rute dan titik inti acara besok.